Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Pada hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita pada Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Dengan penuh kerinduan kita datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih. Kasih setiamu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Hingga hari ini, di saat ini Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Yesus, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang begitu luar biasa bagi kami Yesus. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang mampu melihat kedalaman hati kami Tuhan Yesus. Engkau yang mampu melihat kerinduan kami. Kami datang pada hari ini Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mau menaikkan pujian kami, kami mau menaikkan sembah kami Tuhan hanya kepadamu Yesus. Karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita datang kepadamu. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu,
kami rasakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kau
Dengan segala kerinduan kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Menaikkan pujian kami Tuhan, menaikkan sembah kami hanya bagi Engkau Yesus. Peserta ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Mari sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami diselamatkan, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sertaku. Haleluya. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Mari sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan kemuliaan Tuhan kita yang sesungguhnya. Silakan duduk. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Amin Yesus.
setiap langkah kami, Yesus. Terima kasih. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari lebih lagi menyembah-Nya. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu, bahkan hadirat-Mu sepanjang ibadah kami. Sungguh kami merasakan kalau sampai dengan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena bukti bahwa Engkau Tuhan Allah yang setia, Allah yang tak pernah sekali-kali pun meninggalkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh masih menikmati anugerah-Mu, kasih setia-Mu, bahkan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kalau sebentar kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, kami rindu Tuhan Kau berbicara atas setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, agar apa yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang merindukan firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali dan sukacita sekali saya bisa kembali berada di tengah-tengah saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dan saya percaya dan saya tetap berdoa dimanapun saudara berada, semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu berada di tengah-tengah setiap kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang kali ini saya kasih tema, yaitu menjadi anak Tuhan tanpa batas. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab yang kita punya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8
berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, menjadi anak Tuhan yang tanpa batas. Kalau kita lihat tanpa batas, saudara, di dalam bahasa Inggris, yaitu artinya limitless. Dan kalau kita lihat, saudara, limitless itu memiliki sinonim, yaitu immeasurable atau endless, yang artinya tidak terhitung, tidak ada habis-habisnya, dan tak terbatas. Artinya apa, saudara? Tidak ada batasan apapun di dalam arti kata limitless. Dan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita perhatikan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, ini mengenai berkat, saudara. Dan kita harus tahu, saudara, bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, yaitu untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan kita, bahkan untuk menyelamatkan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Dan kehendak Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu adalah pribadi yang selain menyelamatkan kita, selain menyembuhkan kita, Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati setiap kita. Yang setuju katakan amin. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita percaya kita dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia adalah makhluk yang terbatas di dalam kehidupan ini, baik dari segi waktu, baik dari segi tubuh jasmani kita. Kita tahu kita adalah manusia terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Kuasanya sempurna, kuasanya ajaib, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tapi seringkali, saudaraku yang kasih Tuhan, kita itu tidak sadar. Dan seringkali kita menjadi anak Tuhan, itu memiliki pola pikir bahwa kita itu makhluk yang terbatas. Sedangkan di satu sisi, saudara, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan pertanyaannya, saudara, apakah kita pernah berpikir kita itu punya Tuhan yang tak terbatas? Bisakah kita menjadi manusia? Bisakah kita menjadi anak Tuhan yang tanpa batas? Dan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam satu buah quote yang dilontarkan oleh orang bernama Mary Kay Ash, orang ini mengatakan demikian, saudara. Don't limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve. Mary Kay Ash pada quote-nya mengatakan demikian, saudara. Artinya adalah, jangan kita menjadi orang itu yang melimitasi, membatasi diri kita. Dan seringkali, saudara, banyak orang secara tidak sadar, mereka itu membatasi diri mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka pikirkan mereka dapat lakukan. Dan Mary Kay Ash itu mengatakan, saudara, bahwa kita, Anda dan saya, itu dapat berjalan jauh, melebihi, dan dapat melangkah jauh sesuai dengan pikiran kita. Kemana pikiran kita itu membawa kita. Melalui dari apa yang kita percaya, apa yang kita ingat, itu semuanya dapat kita capai. Dan hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kita menjadi anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang tak terbatas. Kita punya Tuhan yang hebat. Kuasanya itu sempurna dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu selalu bekerja di dalam kehidupan kita.
walaupun kita tidak pernah melihat, walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan itu bekerja, tapi yang kita tahu saudara dalam kehidupan ini, Tuhan itu selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan seringkali saudaraku yang kasih Tuhan, kita itu secara tidak sadar membatasi diri kita dengan kemampuan kita, dengan keterbatasan kita, dengan kita itu berpikir, memiliki pola pikir bahwa aku ini gak bisa jadi seperti dia. Aku ini gak bisa jadi seperti dia. Karena apa? Edukasinya dia jauh lebih hebat daripada saya. Dia background keluarganya luar biasa semua. Jadi wajar. Dan saya salut kalau memang dia jadi begitu, ya memang dia orangnya seperti itu. Lah kalau saya berasal dari kota kecil. Keluarga saya juga berantakan. Saya bukan orang yang pinter seperti dia. Jadi nggak mungkin. Nah, pola pikir ini saudara yang seringkali membuat kita bahwa kita itu makhluk yang terbatas. Padahal kita anak-anak Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita tidak terbatas. Maka dari itu hari ini saudara, kita harus belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang tanpa batas. Karena kalau kita lihat saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah film Hollywood yang dibintangi oleh Bradley Cooper yang berjudul Limitless, saudara. Dan ini adalah sebuah film di mana pemeran Bradley Cooper ini itu memerankan menjadi seseorang yang menemukan satu buah pil. Dan ini menceritakan saudara, seseorang manusia, mereka percaya bahwa manusia itu hanya memiliki kemampuan untuk menggunakan otaknya sebanyak 10%. Dan kalau kita lihat film ini saudara, Bradley Cooper itu menemukan satu buah pil yang apabila diminum pil ini, dia dapat memiliki kemampuan atau mengaktifasi kemampuan untuk menggunakan otak sebanyak 100% saudara. Dan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, saya tidak ingin mengajak kita untuk sama-sama mencari atau meneliti adakah pil supaya kita itu menjadi orang yang dapat menggunakan kemampuan otak kita sebanyak 100% sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tanpa batas. Tapi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan sebenarnya kita menjadi anak Tuhan yang tanpa batas. Apa sih yang dapat dan harus saya lakukan? Dan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kunci pertama menjadi anak Tuhan yang tanpa batas, yaitu kita harus memiliki yang namanya kreativitas. Kenapa kita harus memiliki kreativitas? Ada dua hal saudara. Untuk menjadi anak Tuhan yang tanpa batas, kenapa kita harus memiliki kreativitas? Yang pertama, karena kreativitas itu membuat kehidupan seseorang menjadi penuh, menyenangkan, dan menarik. Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup kita itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih penuh dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang di luar dugaan kita, hal-hal yang membuat kita bahagia. Kalau kita itu memiliki yang namanya kreativitas. Coba kalau kita renungkan saudara. Kalau saudara hari ini merasa bahwa hidup saudara itu membosankan. Apalagi sampai saudara itu berkata atau merasa bahwa saudara itu sudah bosan dengan kehidupan ini. Bosan dengan hidup.
atau bosan dengan apa yang saudara jalani dalam kehidupan ini, baik itu dari pekerjaan saudara, baik itu dari hubungan saudara, keluarga saudara, pernikahan saudara, atau pasangan hidup saudara, saudara mengalami kebosanan di situ. Itu jangan-jangan itu kurang atau tidak ada yang namanya kreativitas. Kok bisa, Pak? Karena begini, saudara, kebosanan dan kehampaan dalam kehidupan ini seringkali disebabkan oleh hilangnya kreativitas. Baik itu tadi di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, baik dalam hubungan kita, keluarga kita, pasangan kita. Nah, itu semuanya bisa menjadi membosankan kalau kita kurang yang namanya kreativitas. Karena begini, saudara, jika kita merasa di dalam pernikahan kita, hubungan kita, keluarga kita, pekerjaan kita itu menjadi bosan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kok rasanya hidup ini membosankan? Kok rasanya hidup ini kurang menarik, bahkan kurang menyenangkan? Itu seringkali terjadi, saudara, karena kurang yang namanya kreativitas. Bagaimana Anda mengalami hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita, kalau kehidupan kita sendiri tidak ada upaya atau seni untuk membuat hidup kita itu menarik dan menyenangkan. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Bagaimana kita mengalami sesuatu yang menyenangkan dan menarik dalam kehidupan kita, kalau kita sendiri itu tidak memiliki upaya atau seni untuk membuat hidup kita itu menjadi menarik dan menyenangkan. Karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus belajar memiliki yang namanya kreativitas. Karena kreativitas itu akan mengubah hidup kita itu jauh lebih menarik dan menyenangkan. Contoh, saudaraku yang kasih Tuhan, ini tidak terasa kita sudah hampir 2 tahun menjalani kehidupan dengan virus corona. Yang dulu kalau kita tahu tahun lalu waktu corona pertama kali menyerang, orang-orang menyeletuk, new normal gitu kan. Kita harus hidup new normal. Nah, sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kita berjalan cukup jauh sampai dengan hari ini, kita melihat corona itu sempat turun, lalu kemudian ada yang namanya varian baru, lalu kemudian naik lagi, turun lagi, udah kayak garis perdagangan, saudara, yang namanya corona. Lalu kemudian saya punya teman itu nyeletuk, saudara. Dia bilang gini, bro, kamu itu gak bosen kamu itu gak capek jalani kehidupan kayak gini ini. Maksudnya gimana, bro? Lah yang jalani kehidupan kayak gini ini, kita di tengah-tengah corona, lalu kemudian kita jalani kehidupan tiap hari harus 3M, menjaga jarak, memakai masker, mematuhi peraturan yang ada, saudara. Kita harus kemana-mana sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu sekarang sudah mulai 2 tahun, ya kan, mau ulang tahun yang kedua corona di Indonesia ini. Lalu ada slogan baru, life normal in pandemic gitu. Jadi kita harus hidup new normal, sekarang berubah lagi, saudara. Jadi hidup normal di masa pandemi. Jadi orang-orang berusaha menjalani kehidupan secara normal dengan protokol kesehatan yang ada di masa pandemi. Nah, ini kan kalau orang yang gak biasa, saudara, berubah-berubah, lalu kemudian keadaan berubah, cara kita hidup juga berubah. Yang dulu kemana-mana, wis tinggal pergi gitu kan. Sekarang kemana-mana, kalau nggak pakai masker, itu rasanya ada yang kurang, ya kan. Saya pernah, saudara, tiba-tiba, ada acara mendadak, terus keluar, set,
kok rasanya ada yang ketinggalan ya, HP, dompet, semua sudah dibawa. Tapi kok ada yang kurang, ternyata saya lupa bawa masker saudara. Jadi terpaksa harus pulang lagi ngambil masker. Karena di mobil waktu itu maskernya habis. Lah ini kan kita harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Lah seringkali saudaraku yang kasih Tuhan, ketika keadaan kita berubah, kita itu cenderung gak menikmati, gak menjalani kehidupan ini dengan semangat. Kok gini ya, kok bosan ya. Nah saya itu jawab saudara sama teman saya, jangan-jangan bro, kamu itu kurang ada seni untuk menikmati kehidupan. Nah sama hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau dalam kehidupan saudara, saudara merasa bosan hari-hari ini, atau saudara merasa bahwa kehidupan saudara hari ini itu rasanya kok monoton, gak ada sesuatu yang dinamik berubah, tidak ada sesuatu yang menyenangkan, semuanya biasa-biasa aja. Jangan-jangan saudaraku yang kasih Tuhan, saudara kurang punya yang namanya daya atau upaya atau kreativitas untuk membuat kehidupan saudara itu jauh lebih menyenangkan dan menarik. Jadi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, untuk kita menjadi anak Tuhan yang tanpa batas, kita perlu yang namanya kreativitas. Karena kreativitas yang pertama saudara, itu membuat kehidupan kita itu jauh lebih menarik dan menyenangkan. Karena itu hari ini, mari kita belajar menemukan di mana hal-hal yang membuat kita merasa bosan, di mana hal-hal yang membuat kita itu, kehidupan kita itu monoton dan tidak ada sesuatu yang baru. Hal ini akan mengubahkan pola pikir kita saudara, sehingga kita dapat menerima apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Sekarang yang kedua saudara, kalau yang pertama kreativitas itu membuat kehidupan kita menyenangkan dan menarik, yang kedua kreativitas itu membuat hidup kita penuh makna. Mari kita buka Alkitab yang kita punya saudara, di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16, di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Bahwa dunia itu akan mengenal Tuhan, dunia akan mengenal Bapa kita, dunia akan mengenal Tuhan kita. Itu semuanya melalui kehidupan kita saudara. Makanya kita menjadi orang Kristen, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tanpa batas. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas saudara. Karena itu kita harus belajar bagaimana caranya kita menjadi anak Tuhan yang tanpa batas. Karena ketika dunia melihat kita anak Tuhan, baik itu di dalam pernikahan kita, baik itu di dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam karir kita, atau di dalam perbuatan kita, karakter kita, itu memancarkan saudara. Makanya Matius mengatakan saudara, bahwa kita itu harus menjadi terang. Kita harus menjadi terang di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, di sana nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Maka dari itu saudaraku yang kasih Tuhan, jika kehidupan kita tidak menarik untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Kalau kita sendiri dengan kehidupan kita itu tidak belajar untuk memperbaiki hidup kita, kita tidak belajar untuk membuat hidup kita itu menjadi kehidupan yang baik di dalam karakter kita, di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita,
di dalam perbuatan kita, tutur kata kita ke orang, lalu perbuatan kita ke orang lain. Kalau kita tidak belajar hari ini, memperhatikan diri kita, apa yang terpancar keluar di dalam kehidupan kita, di sana kita tidak akan menemukan berkat, atau Tuhan membuat hidup kita itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan, menurut janji Tuhan. Karena kita tidak belajar untuk membuat hidup kita itu menarik. Bukan kita belajar hidup kita menarik lalu kemudian kita menjadi sombong. Menarik dalam arti materi, tidak saudara. Tapi kita harus belajar untuk kita itu melihat apakah yang terpancar keluar ini itu memuliakan Bapa kita yang di sorga. Apakah melalui kehidupan kita, melalui setiap aspek dalam kehidupan kita ini, itu memancarkan sinar atau terang. Dan ketika orang melihat kehidupan kita, oh itu loh anak Tuhan. Tuhan pakai dia luar biasa. Karena dia punya Tuhan. Tuhannya hebat saudara. Dari hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Orang kagum bukan karena kehebatan dia. Tapi orang kagum melihat dia karena punya Tuhan yang hebat saudara. Yang setuju katakan amin. Lalu caranya bagaimana? Nah, seringkali saudaraku yang kasih Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, menjalani kehidupan ini, itu tidak memiliki yang namanya kreativitas. Maka dari itu hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk memiliki yang namanya kreativitas. Karena ada satu buah quote saudara, itu mengatakan demikian, if you are not happy, you are the only one with both authority and responsibility to change it. Jadi kalau hari ini saudara merasa tidak bahagia, saudara merasa dalam kehidupan saudara itu monoton, hidup saudara itu tidak menarik, hidup saudara itu ada sesuatu yang membuat saudara itu kok rasanya hidup ini gini-gini aja ya, tidak ada sesuatu yang berubah. Kalau hari ini saudara tidak happy dengan kehidupan saudara, saudara adalah satu-satunya orang yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk merubahnya, saudara. Jadi kalau kehidupan kita hari ini tidak menarik, atau kehidupan kita itu tidak ada sesuatu yang baru, kitalah sendiri, saudara, yang memiliki otoritas bahkan tanggung jawab untuk merubahnya. Jadi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, saudara mesti belajar untuk menikmati kehidupan ini. Mau itu sekarang sedang corona, mau kehidupan new normal, lalu kemudian sekarang kita harus live normally in pandemic, ya kan? Belajar hidup normal di masa pandemi, yang sesuatunya berubah di bisnis kita, cara kita berbisnis, lalu kemudian cara kita di dalam dunia pekerjaan sekarang berubah total, saudara. Lalu kemudian di sistem ekonomi, ya kan, cara kita bergereja, cara kita ketemu orang, semuanya berubah, saudara. Kalau hari ini saudara tidak punya seni untuk menikmati kehidupan, saudara tidak punya kreativitas untuk belajar atau mengupayakan hidup saudara itu di dalam kehidupan ini dengan sesuatu yang baru, saudara pasti tidak akan menikmati, saudara. Hidup saudara tidak akan bahagia, hidup saudara tidak akan menarik, karena saudara tidak punya yang namanya kreativitas. Karena itu hari ini, saudara, kita harus punya yang namanya kreativitas. Dan hari ini mari kita belajar, saudara, bagaimana caranya supaya kita itu memiliki yang namanya kreativitas. Caranya kita mengembangkan, caranya kita itu mempertimbangkan dalam hidup ini, supaya kita memiliki yang namanya kreativitas. Saya menemukan ada 3 hal, saudara, yang bisa dipertimbangkan untuk mengembangkan kreativitas kita. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki yang namanya imagination, atau dengan kata lain imajinasi. Kreativitas itu, saudara, berhubungan langsung dengan kebahagiaan
kita. Kenapa? Kalau kita tidak punya yang namanya hikmat dan kita tidak memiliki yang namanya kreativitas, hidup kita akan jauh lebih tidak bahagia. Kalau kita memiliki yang namanya kreativitas, saudara, hidup kita akan jauh lebih bahagia. Kenapa demikian, saudara? Karena kreativitas itu kalau seumpama kita seorang ibu, saudara, lalu kemudian kita punya anak, ya kan? Anak kita ini tidak suka makan sayur, katakanlah. Nah, bagaimana kita menjadi seorang ibu, lalu kemudian kita membuat anak kita jadi suka makan sayur dan mau makan sayur. Nah, ini adalah sebuah kreativitas. Dan ini dibutuhkan yang namanya kreativitas, saudara. Karena itu hari ini kreativitas itu dimulai dari kita itu memiliki yang namanya daya cipta dan imajinasi kita. Dan ini diperlukan, saudara, kemampuan untuk membayangkan sesuatu dan apa yang belum ada. Imajinasi itu menggambarkan akan apa yang bisa terjadi di kemudian hari, saudara. Kenapa susah, saudara, untuk kita itu memiliki yang namanya imajinasi? Karena ada sebuah penelitian pada tahun 1960, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh George Land. Orang ini melakukan sebuah penelitian atas 1.600 anak kecil, saudara. Dan hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa di usia 5 tahun, dikatakan bahwa 98% dari mereka itu sangat amat kreatif. Jadi ketika kita berusia 5 tahun, saudara, kreativitas kita atau imajinasi kita itu di angka 98%. Atau dari 1.600 anak, 98% itu mereka sangat amat kreatif. Tetapi George Land menemukan kreativitas semua anak ini menurun sebanyak 30% di usia 10 tahun. Artinya kreativitas dia sejak awal itu 98%, saudara. Menurun menjadi 68% di usia 10 tahun. Dan George Land mengungkapkan, saudara, ini terus menyusut menjadi 2% di usia 25 tahun. Artinya sejak mereka itu semakin meranjak dewasa, umurnya bertambah, sampai usia 25 tahun, kreativitasnya dia menurun sampai menjadi 2%. Lalu kemudian George Land itu menemukan kesimpulan, saudara. Dengan bertambahnya usia, kita kehilangan yang namanya imajinasi. Dan hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita merenungkan hari ini, kehidupan kita tidak bahagia, atau kehidupan kita tidak menyenangkan, atau kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Mungkin kita itu tidak punya imajinasi untuk mengembangkan kreativitas kita. Dan ini perlu kita renungkan, saudara. Karena kita lihat di dalam Kejadian, saudara, di Alkitab, Kejadian Perjanjian Lama. Anak manusia, saudara, bisa membangun yang namanya menara Babel. Kalau kita lihat pada waktu itu, zaman dahulu, saudara, dengan segala keterbatasan teknologi, anak manusia itu dapat membangun yang namanya menara Babel. Walaupun fungsinya ini untuk menentang Tuhan, tapi kita tahu bahwa dalam kemampuan mereka pada waktu itu, dengan keterbatasan teknologi, dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada waktu itu, mereka dapat membangun menara Babel untuk menentang Tuhan. Tapi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan,
yang perlu kita fokuskan adalah, kalau kita lihat kisah ini, yang menjadi fokus kita adalah, pada waktu itu, bagaimana caranya mereka itu bisa punya kemampuan untuk membangun menara Babel. Sedangkan pada waktu itu, dengan keterbatasan sumber daya, mereka bisa menentang Tuhan dengan membangun menara Babel. Artinya apa, saudara? Mereka punya yang namanya imajinasi. Mereka punya yang namanya kreativitas. Dan kreativitas dan imajinasi ini yang membuat mereka dapat melakukan dan membuat menara Babel ini. Sehingga menara Babel ini jadi, saudara. Walaupun fungsinya untuk menentang Tuhan. Dan hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus belajar menemukan bagaimana kita dapat melakukan hal yang sama seperti yang mereka dapat lakukan pada zaman dulu, pada zaman itu, saudara. Karena kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, saudara, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Alkitab mencatat, saudara, bahwa ini baru saja permulaan usaha mereka. Artinya apa, saudara? Bahwa hari ini kita itu harus tetap mengembangkan yang namanya imajinasi kita, kreativitas kita dalam kehidupan ini, baik itu di dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam studi kita, baik itu di dalam hubungan kita, pasangan kita, pernikahan kita, keluarga kita. Kita harus punya yang namanya imajinasi untuk bagaimana caranya itu kita itu memiliki seni. Bagaimana caranya kita menikmati di setiap keadaan hidup ini. Karena hidup ini, saudara, tidak selamanya mudah. Dan hidup ini tidak selamanya buruk juga, saudara. Karena saya percaya, saudara, Nadiem Makarim itu pernah mengatakan demikian. Kalau hidup saudara sekarang lagi di atas, belajarlah untuk menikmatinya. Karena tidak selamanya hidup itu selalu di atas. Karena apa yang di atas nanti pasti akan turun ke bawah. Tapi saya mau ingatkan, ini kata Nadiem Makarim, saudara. Kalau saudara hari ini hidupnya lagi ada di bawah, saudara lagi susah, saudara lagi berat dalam menjalani kehidupan ini, jangan menyerah. Karena tidak selamanya hidup saudara itu ada di bawah. Pasti akan ada waktunya saudara menuju ke atas. Lalu dia membuat satu kesimpulan, saudara. Apa yang di atas pasti akan ke bawah. Dan apa yang di bawah pasti akan ke atas. Karena hidup ini, menurut Nadiem Makarim, itu begini, saudara. Dan sama halnya dalam kehidupan ini, saudara. Kalau kita tidak memiliki yang namanya kreativitas, kita tidak memiliki yang namanya imajinasi, bagaimana caranya kita membuat kehidupan kita di dalam segala situasi menjadi lebih baik. Nah, ini susah, saudara. Karena kalau kita lihat dunia hari ini, saudara, itu berkembang. Dimulai dari yang namanya imajinasi. Kita bisa ada hari ini memiliki segala sesuatu dengan perkembangan teknologi yang mempermudahkan kita. Itu semuanya dimulai dari yang namanya imajinasi. Karena ada yang mengatakan, saudara, if your dreams don't scare you, you are not big enough. Kalau imajinasi saudara, impian saudara, itu tidak menakut-nakuti saudara, berarti saudara tidak cukup besar, saudara. Karena apa? Kreativitas itu tidak hanya berhubungan dengan seni saja, tapi di dalamnya itu ada unsur untuk menyelesaikan yang namanya masalah. Setiap masalah itu dibutuhkan yang namanya kreativitas, saudara. Kayak contoh tadi, saudara. Kalau misalkan kita punya anak kita tidak suka makan sayur.
Lah, kita kan perlu yang namanya imajinasi kreativitas kita menjadi seorang ibu dan ayah. Bagaimana caranya anak kita itu bisa makan sayur, tapi dia tidak merasa kalau dia sedang makan sayur. Atau dia dengan cara yang berbeda, supaya dia itu suka makan sayur. Lah ini kan dibutuhkan kreativitas, saudara, menjadi orang tua. Dan kalau kita lihat juga, saudara, inovasi yang ada di dalam dunia ini, itu semuanya bermulai dari yang namanya masalah dan imajinasi, saudara. Kalau kita tahu dulu itu ada Walkman yang kaset atau CD ditaruh di celana ini, saudara, ditempelin. Lalu kemudian pakai headset, kita bisa jalan-jalan. Saudara tahu, Walkman itu dimulai dari seseorang yang berpikir, saudara. Bagaimana caranya membawa speaker yang gede seperti itu dibawa jalan-jalan. Jadi ketika dia mendengarkan lagu, musik, itu tidak nunggu dari speaker itu, tapi ketika dia lagi jalan, dia lagi jogging, dia lagi olahraga, bisa mendengarkan musik. Nah, muncullah yang namanya Walkman, saudara. Lalu kemudian ini berkembang, saudara, menjadi iPod waktu itu. Jadi kayak mini kecil gitu. Lalu sekarang berubah lagi, saudara, di HP. Lalu sekarang berubah lagi jadi jam, saudara. Di jam dikonekin sama headset Bluetooth tanpa kabel. Kita sudah bisa olahraga, mendengarkan musik, diputar melalui jam kita. Musiknya ada di headset kita tanpa kabel. Nah, ini semuanya dimulai dari yang namanya imajinasi. Karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengembangkan kreativitas kita perlu yang namanya imajinasi. Karena imajinasi itu adalah kemampuan otak kanan kita untuk membayangkan sesuatu yang dapat merubah kehidupan ini. Dan imajinasi ini, saudara, diwujudkan oleh otak kiri kita. Memikirkan bagaimana caranya sesuatu yang gak ada ini dapat terlaksana dan muncul untuk merubah atau menyelesaikan masalah kita. Tapi yang utama, kita perlu yang namanya imajinasi. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, selain imajinasi, saudara, yang kedua kita perlu yang namanya execution atau eksekusi. Imajinasi itu adalah pikiran dari diri kita, saudara. Melalui otak kanan kita memikirkan sesuatu yang mengayal, saudara. Bagaimana caranya kita itu bisa merubah sesuatu yang ada sekarang ini menjadi sesuatu yang baru. Dan itu mempermudah atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tapi ini semuanya, saudara, itu hanya ada di dalam pikiran kita. Hanya ada di dalam benak kita. Sama dengan seniman, saudara. Dia dapat memikirkan, art, gambaran-gambaran yang luar biasa. Kalau dia hanya berada di dalam pikirannya, tanpa dia memiliki kemampuan otak kirinya untuk merealisasikan di dalam kanvasnya, digambar, saudara, sesuai dengan imajinasinya, itu tidak akan terlaksana. Jadi hari ini kalau saudara memiliki yang namanya imajinasi, saudara perlu yang namanya eksekusi. Karena untuk menjadi kreatif, saudara, kita itu perlu melakukan sesuatu. Kita perlu melakukan sesuatu, saudara. To do something, itu perlu, saudara. Karena eksekusi ini adalah sesuatu yang penting. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih Tuhan, untuk menghasilkan sesuatu, kita itu harus berani mencoba. Berani mencoba. Kalaupun gagal, ya kita harus terima, saudara. Karena orang yang berani berimajinasi, orang yang memiliki kreativitas, dia harus mampu untuk menghadapi yang namanya kegagalan. Atau bahasa entengnya itu sobat gagal, saudara. Sobat gagal itu harus menjadi sahabat
karibnya. Karena kalau kita lihat Thomas Alva Edison, saudara, menemukan lampu yang sekarang ini menolong kita semuanya, menolong umat manusia, menerangi kegelapan malam, itu dikarenakan lampu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Tapi kalau kita lihat, saudara, apakah dia 1, 2, 3 kali mencoba, lalu kemudian berhasil? Tidak, saudara. Thomas Alva Edison berhasil menemukan lampu setelah ratusan kali, saudara. Bahkan ribuan kali dia mencoba. Dan akhirnya dia berhasil menemukan yang namanya lampu. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Selain kita berimajinasi, kita harus belajar untuk mengeksekusi apa yang kita imajinasikan. Kalaupun kita mencoba, toh gagal. Ya sudah, saudara, kita coba terus, jangan menyerah sampai itu menjadi kenyataan. Karena ada pepatah mengatakan demikian, saudara. Creativity is more than just being different. Anybody can play weird. That's easy. What is hard is to be as simple as batch. Making the simple awesomely simple. That creativity. Ini quote dari seseorang yang bernama Charles Mingus, saudara. Artinya adalah kita perlu mengingat bahwa kreativitas itu bukan hanya menjadi berbeda atau sekedar memiliki pikiran yang berbeda. Tetapi kreativitas adalah orang yang dapat menjadi unik atau mampu menjadikan sesuatu yang unik itu menjadi simple. Tapi tidak hanya simple, tapi sangat simple sampai itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, ini luar biasa, saudara. Karena ketika kita berimajinasi dan kita membuat sesuatu yang kita imajinasikan menjadi nyata, ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat, saudara. Karena kalau kita lihat, saudaraku yang ngasih Tuhan, perkembangan dunia sekarang ini, dunia itu tidak hanya berubah, saudara. Dunia itu tidak hanya berjalan mengikuti perkembangan zaman atau berevolusi gitu. Tidak, saudara. Sekarang dunia itu sedang akan berubah. Karena pandemi ini, saudaraku yang kasih Tuhan, semua berubah. Kita sosialisasi sekarang via online, ya kan. Dulu kalau komsel ketemu teman-teman komsel. Gara-gara pandemi kita komsel online lewat Zoom, ya kan. Lalu kemudian sekolah kita juga, anak-anak kita online, ya kan. Lalu kemudian sekarang, saudaraku yang kasih Tuhan, ditemukan yang namanya metaverse. Kemarin seseorang yang bernama Mark Zuckerberg, saudara. Ini CEO-nya yang punya Facebook gitu kan. Dia itu mengklaim bahwa dia akan mengembangkan sosial media yang baru yang bernama metaverse. Metaverse, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat videonya, di sana kita bersosial media, wah itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau sekarang kita nge-gym gitu kan, barengan sama teman kita, sepedanya 10, di sana ada pelatihnya, kita sepedaan bareng gitu. Dengan metaverse, saudara, teman saudara ada di Amerika, saudara ada di Malang, terus kita mau olahraga bareng, bisa, saudara, sepedaan. Dan rasanya itu sama kayak kita sepedaan bareng dia, walaupun dia di Amerika. Lalu kemudian, saudara, kalau saudara itu suka tinju misalkan, olahraganya itu sekarang kan ninjui orang gitu kan, biasanya Muay Thai. Ada pelatih datang, kita tinju sama orang. Dengan metaverse, saudara bisa tinju ngelawan monster. Dan monsternya ini rasanya nyata, saudara. Jadi kalau saudara kepukul, rasanya kepukul. Di filmnya kayak gitu, saudara. Nah, ini kan sesuatu dimulai dari yang namanya imajinasi. Dan ini sekarang sedang dibuat oleh Mark Zuckerberg. Lalu kemudian, saudara, sekarang cari duit itu bisa macam-macam, saudara. Ada yang namanya NFT sekarang. Keluar baru yang namanya NFT. Dulu ada yang namanya perkoinan, saudara, cryptocurrency gitu kan. Sekarang ada lagi yang namanya NFT. Dan NFT ini adalah
sebuah benda seni atau digital content, saudara. Jadi orang-orang sekarang yang digital creator itu dapat membuat sesuatu dan dikoneksikan dengan teknologi yang bernama blockchain. Jadi orang kalau beli barang di dunia maya, saudara, misalkan dia suka di dunia maya pakai benda atau gambar ini, lah itu kalau dibeli, ini menjadi dia miliknya satu-satunya di dunia ini, saudara. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, dengan yang namanya metaverse ini, nanti orang kalau ada di dalam metaverse, lalu dia pingin ketemu temennya, gak mau jadi yang seperti ini karena dia malu dengan dirinya. Lalu beli dengan orang digital creator, baju misalkan, atau bentuk robot keren gitu. Bisa, saudara. Dan ini bisa dijual, ada harganya, saudara. Dan harganya ini kalau misalkan barang ini langka, bisa dilelang, saudara. Kemarin ada gambar anjing gitu, saudara, lucu. Dilelang itu bisa sampai 14 miliar. Padahal itu nggak bisa dipakai di dunia nyata. Adanya di dunia maya. Lah artinya sekarang, saudara, dunia kita sedang berubah. Kita menjadi anak-anak Tuhan itu harus memiliki yang namanya kreativitas. Kita harus punya yang namanya imajinasi. Kita menjadi anak Tuhan itu harus tanpa batas, saudara. Dunia boleh berubah. Dunia boleh berganti, saudara. Perkembangan dunia boleh terus terjadi. Tapi kita menjadi anak Tuhan, jangan monoton, saudara. Kita harus belajar untuk mengikuti zaman. Kita harus belajar untuk mengikuti apa yang sedang berkembang hari ini. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang tanpa batas. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. 1 Timotius 4 pasal yang ke-14 dikatakan demikian. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan perumpamaan tangan sidang penatua, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Yang percaya katakan amin. Paulus mengingatkan saudara kepada jemaat di Timotius bahwa perhatikanlah semuanya itu, pergunakanlah kasih karunia yang ada padamu. Supaya apa, saudara? Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Artinya apa, saudara? Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus belajar menjadi anak Tuhan yang tanpa batas, saudara. Zaman boleh berubah. Perkembangan dunia semakin hari semakin dahsyat, saudara. Kita harus belajar di dalam dunia ini menjadi anak-anak Tuhan yang tanpa batas. Karena itu kita diperlukan yang namanya kreativitas, saudara. Karena Alkitab berkata bahwa Yusuf, saudara, menjadi Perdana Menteri. Kita tahu Yusuf menjadi Perdana Menteri karena Yusuf itu menafsirkan apa yang ada di dalam mimpi Firaun. Tapi yang lebih hebatnya itu begini, saudara. Yusuf itu dapat menafsirkan mimpi Firaun dan mengaplikasikan menjadi sebuah kenyataan. Menjadi langkah yang lebih konkret, saudara. Kalau kita lihat, karena Yusuf, Mesir itu tidak mengalami kebangkrutan. Tidak mengalami yang namanya kelaparan, saudara. Dan kita lihat Mesir itu menjadi makmur dan kaya. Setelah kekeringan melanda, Mesir itu berubah total, saudara. Karena Yusuf itu menafsirkan mimpi Firaun secara sederhana, secara simpel. Lalu kemudian Yusuf itu mengaplikasikan melalui peraturan-peraturan, melalui istilahnya gagasan-gagasan, inovasi. Oh, ini harus begini, ini harus begitu. Dan bisa diaplikasikan oleh Firaun sehingga Mesir menjadi makmur, saudara. Itu karena apa? Karena Yusuf itu memiliki yang namanya kreativitas.
Karena itu hari ini saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tanpa batas. Dunia boleh berubah. Ada yang namanya metaverse, ada yang namanya NFT, ada yang namanya cryptocurrency dan lain sebagainya. Lalu kemudian karena pandemi kehidupan kita berubah. Cara kita bekerja, cara kita ketemu orang, bisnis juga berbeda sekarang saudara. Lah kita harus belajar beradaptasi saudara. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tanpa batas. Karena itu selain kita memiliki yang namanya kreativitas, kita harus belajar untuk mengeksekusi saudara. Supaya kita dapat melihat apa yang Tuhan akan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengeksekusi kreativitas, imajinasi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua saudara. Sekarang yang ketiga. Selain imajinasi, eksekusi, yang ketiga adalah completion, saudara. Artinya apa? Penyelesaian. Hari ini kita perlu pastikan, saudara, untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Karena banyak orang, saudara, bisa bermimpi. Banyak orang bisa punya yang namanya imajinasi. Banyak orang bisa punya yang namanya kreativitas. Oh, pandemi aku harus buat begini, begitu, supaya pekerjaanku berubah. Lalu kemudian, oh pandemi, bagaimana caranya supaya aku ini di dalam situasi begini dapat sesuatu yang baru. Tidak mengalami kemunduran, tapi ada sesuatu yang dapat menolong saya dalam keluarga saya, perekonomian saya, pekerjaan saya. Nah ini kan dibutuhkan imajinasi dan kreativitas saudara. Dan kecenderungan saudara, orang itu dapat memulai sesuatu yang baru, dapat mengeksekusi sesuatu yang baru, tapi tidak banyak orang dapat menyelesaikan sesuatu yang dia mulai, yang dia kerjakan. Karena itu hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau ingatkan setiap kita, ketika kita memiliki sesuatu imajinasi dalam kehidupan ini, jadilah perantaraan tangan Tuhan di dalam dunia ini. Kita boleh berimajinasi, kita boleh memiliki kreativitas, kita boleh memiliki daya dan upaya seni untuk memperbaiki kehidupan kita, atau kita menjadi dampak bagi banyak orang. Tapi belajarlah untuk kita memiliki kesetiaan, untuk menyelesaikan, supaya kita menjadi saluran atau perantaraan Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Dan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, saya jadi ingat, mari kita itu belajar menjadi anak Tuhan yang tanpa batas. Karena hidup ini itu cuman sekali, kata Pak Ridwan saudara. Jangan menua tanpa arti, bahkan mati tanpa cerita. Jadi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, karena hidup cuman sekali, mari kita belajar hidup kita itu berarti bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, dan terutama hidup kita yang sekali ini boleh menjadi arti dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Kembali hari ini kami diajarkan untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang tanpa batas. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang penuh kuasa. Kami punya Tuhan yang tanpa batas. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, tapi seringkali kami menjadi anak-anak Tuhan dengan segala keraguan kami, dengan segala kemampuan kami. Kami tidak percaya Tuhan, kami dapat melakukannya. Tapi hari ini kami diajarkan kembali untuk kami belajar menjadi anak-anak Tuhan, memiliki kreativitas, memiliki inovasi, memiliki imajinasi, sehingga dalam kehidupan ini, meskipun kami harus menjalani hidup yang sulit, meskipun kami harus menjalani hidup yang tidak gampang,
dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi kami mau belajar Tuhan, memiliki yang namanya imajinasi, kreativitas. Tuhan, hari ini berilah hamba-Mu, berilah jemaat-Mu, umat-Mu semuanya, imajinasi yang baru, kreativitas yang baru, bahkan hikmat marifat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami, apapun zaman yang kami lalui, tetap kami percaya tangan Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami memiliki imajinasi dan kreativitas yang baru, sehingga yang kami lakukan, kami boleh menjadi terang, bahkan menjadi perantara Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman yang baik yang sudah kami dengar ini. Kami percaya Roh Kudus yang terus beracara dan bekerja di tengah-tengah setiap kami. Kemanapun kami berjalan dalam kehidupan ini, tangan Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama saya katakan, amin.